Kebersamaan dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah merupakan momentum yang ditunggu seluruh orang yang merayakannya, tidak terkecuali oleh warga binaan di Lapas Kelas 2A Bentiring, Bengkulu. Sayang, kebersamaan tersebut belum dapat mereka rasakan di hari Lebaran kali ini lantaran masih dalam situasi pandemi COVID-19. Demi mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Lapas Kelas 2A Bengkulu melarang adanya pertemuan fisik napi dengan keluarga atau pengunjung. Sebagai gantinya, lapas memfasilitasi para napi dengan kesempatan pertemuan melalui aplikasi online seperti Zoom atau virtual meeting serta video call. Dengan demikian, mereka masih dapat menyapa keluarga dan kerabat untuk saling mengucapkan selamat Lebaran dan saling bermaaf-maafan. Kepala Lapas Kelas 2A Bentiring Bengkulu, Ade Kusmanto, mengatakan fasilitas online meeting atau pertemuan daring antara keluarga dengan warga binaan lapas sebenarnya telah diberikan sejak Ramadan. Dikatakan Ade, selain fasilitas Zoom meeting, pihaknya juga mempersilakan kepada keluarga warga binaan yang hendak memberikan makanan khas Lebaran. Namun makanan tersebut tidak boleh disampaikan secara langsung, melainkan harus dititipkan melalui petugas. Pengantaran makanan pun tentunya diminta tetap mematuhi protokol kesehatan. Anggota keluarga harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan diukur suhu badannya sebelum masuk dan harus menjaga jarak. Ade menambahkan makanan yang dititipkan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas. Selain menggunakan nomor antrian, keluarga yang menitip juga diawasi oleh pihak personil Polri dan TNI. Yang ingin berkunjung namun tidak bisa, tetapi kami tetap menyediakan layanan kunjungan titipan makanan. Kami sediakan bagi mereka yang ingin menitipkan makanan untuk keluarganya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkulu ini. Kami sediakan dan bisa kita lihat di sini mereka pengunjung penitip makanan harus menegakkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan kami beri waktu dan beri jarak mereka agar tidak berkerumun. Ade menegaskan, lapas memberi kesempatan menitip makanan selama Ramadan yang lalu. Kebijakan juga hanya berlaku selama Idul Fitri. Lebih lanjut, ia mengatakan Lapas Bentiring melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain mewajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker, mereka yang ikut sholat juga hanya perwakilan kamar dan blok. Yang tidak ikut berjamaah melaksanakan sholat di kamar masing-masing. Dan hal tersebut tentunya masih pandemi COVID-19. Pembatasan-pembatasan di lingkungan Lapas Bengkulu memang telah tampak sejak bulan Ramadan. Tidak cuma jam jenguk yang ditiadakan, kegiatan rutin seperti pengajian dan sholat tarawih juga diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat mengikuti pengajian, misalnya para napi wajib memakai masker. Mereka juga harus duduk dengan jarak aman COVID-19. Sementara saat melaksanakan sholat tarawih berjamaah, jumlahnya juga dibatasi dan digilir sesuai jadwal yang ditetapkan petugas. Tapi tidak semua warga binaan, hanya perwakilan blok dan kamar saja yang dipilih. Mengingat pelaksanaan sholat Id di tahun ini dalam masa pandemi COVID. Untuk itu kami melaksanakan dengan protokol kesehatan sebelum warga binaan ke lapangan, diukur suhunya, kemudian mencuci tangan, memakai masker, dan barisan sholat berjarak 1 meter antara satu jemaah salat Id dengan satu orang lainnya, jaraknya kurang lebih 1 meter. Taufik Hidayat, salah seorang napi yang menjadi pembimbing pengajian, mengatakan kegiatan pengajian biasanya digelar 3 kali dalam seminggu. Khusus selama bulan Ramadan, pengajian dapat setiap hari dilakukan. Santrinya berasal dari kasus pidana umum hingga narkoba. Taufik mengakui kondisi pandemi COVID-19 membuat mereka memiliki lebih banyak waktu untuk beribadah. Apalagi mereka tidak bisa menerima kunjungan tamu atau keluarga di lapas seperti biasanya.
Dari COVID sekali, pandemi, kita tidak bisa yang pertama mengunjungi keluarga juga tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa bertemu langsung. Itu untuk melepas rindu kita sangat tidak bisa gitu. Makanya puasa kali ini ya kita tidak bisa ketemu siapa-siapa kecuali teman-teman WPP di sini dan para pegawainya. Sementara itu, Kepala Subsi BIM Kemaswat Lapas Kelas 2A Bengkulu Trigali Ramaditya mengatakan, dikarenakan adanya pembatasan kegiatan dan jadwal kunjungan juga ditiadakan demi memutus mata rantai virus corona. Maka, sebagai kompensasinya, lapas memberikan kesempatan kepada para napi melepas rindu secara virtual melalui aplikasi video call. Seperti kita tidak ada kunjungan aktivitasnya, jadi mereka lebih intens ke dalam saja, tidak ada, apalagi zaman pandemi ini kan keluarga tidak bisa diberikan kunjungan, tapi kita memberikan solusi adanya video call gratis yang kita fasilitasi untuk warga binaan. Selain difasilitasi dengan menggunakan virtual, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu Ika Yusanti mengatakan, dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas lapas, pihaknya juga memberikan kelonggaran hukuman melalui program asimilasi dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di Lapas Bengkulu. Program ini diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan, dalam artian telah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari vonis. Asimilasi yang mendapat asimilasi sampai dengan dari 1 Januari ya. Kami kan yang periode 2020 beda aturannya. Yang tahun ini 215 orang yang mendapatkan asimilasi berdasarkan Permen 32 tahun 2020, yaitu tentang penanggulangan penyebaran virus COVID-19 di lapas dan rutan. Asimilasi dari mulai 1 Januari sampai tanggal 23 April itu 215 orang yang sudah kita asimilasikan di seluruh Bengkulu. Selain telah memberikan 2 program khusus tersebut, menurut Ika Yusanti, pihaknya juga rajin memperhatikan kesehatan para warga binaan, seperti misalnya memberikan mereka puding ataupun vitamin, serta memberikan rapid antigen setiap tahunnya. Selain itu juga mereka diwajibkan untuk berolahraga setiap pagi sebelum masuk dan melakukan aktivitas seperti biasa. Soperenja melaporkan.